Zack Snyder Justice League adalah film yang sangat unik. Film ini dulunya bisa dibilang sebuah mitos, sebuah asumsi yang dimiliki oleh masyarakat tetapi tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak Warner Brothers sendiri. Tetapi mitos ini cepat sekali berubah menjadi sebuah gerakan dalam rupa #Release the Snyder Cut. Awalnya gue pikir ini cuma reaksi-reaksi masyarakat menanggapi film Justice League 2017 yang lebih baik tidak kita bicarakan saja. Lalu gue dibuktikan salah ketika para aktor dan aktris film Justice League 2017 juga mensupport bahkan mengikuti gerakan #Release the Snyder Cut. Gerakan ini berlanjut sampai akhirnya dikonfirmasi oleh sutradara awal Justice League yaitu Zack Snyder bahwa versi Justice League yang dia inginkan akan hadir kepada konsumen di HBO Max. I can't show the movie right now, because it's still a little bit to do. But there is this. I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh my god. 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 Sekarang filmnya udah keluar di HBO Max dan respon para audiens pun rata-rata positif. Nah, gue belum nonton Justice League yang baru ini, Zack Snyder Justice League. Tapi faktanya bahwa film ini bisa terjadi, itu bagi gue udah sangat menarik. Karena respon dan action dari audiens yang tidak puas melihat film Justice League 2017 itu sangat sesuai dengan tema yang dipresentasikan dari kedua film Justice League ini. Maka dari itu, gue ingin menceritakan kepada teman-teman semua kisah dari pembuatan film Justice League dan bagaimana Zack Snyder Justice League ini bisa terjadi. Awalnya dimulai ketika Warner Brothers memutuskan untuk membuat DC Universe mereka sendiri. Karena kita tahu saat itu Marvel sudah menguasai dominasi film superhero genre dan Warner Brothers gak mau kalah. Oleh karena itu, mereka suruh Zack Snyder untuk membuat film DC Universe mereka sendiri. Dan Zack Snyder memulainya dengan film Man of Steel. Dan setelah Man of Steel dilanjutkan dengan Batman v Superman. Singkat cerita, kedua film tersebut memiliki respon yang kurang baik. Man of Steel dikritik sebagai film Superman yang tidak terasa seperti film Superman. Karena Superman seharusnya orang yang positif dan penuh harapan. Tetapi di film tersebut, Superman tidak terasa penuh harapan dan positif. Ia terasa bingung dan sedikit hampa. Mungkin bisa kita bilang depresi. Sedangkan Batman v Superman dikritik sebagai film yang tidak mengenal sumber karakternya sendiri. Maksudnya adalah di interpretasi Batman dan Superman yang kita tahu, Batman punya satu kode, yaitu tidak membunuh musuhnya. Superman seperti yang tadi gue udah bilang harusnya terasa seperti orang yang penuh harapan dan positif. Film tersebut tidak menampilkan Batman yang tidak membunuh musuh-musuhnya, tetapi menampilkan Batman yang membunuh musuhnya. Sedangkan Superman sangat tidak positif di film tersebut, tetapi Superman di film tersebut mempertanyakan keberadaannya dan terlihat sedikit depresi. Oke, jadi intinya Man of Steel dan Batman v Superman semua orang benci. Dan setelah dua film tersebut, orang-orang sudah berkata kalau Zack Snyder tidak mengerti interpretasi karakter DC atau Zack Snyder tidak bisa menyutradarai film, khususnya film DC.
Dan orang-orang udah minta Zack Snyder mending turun posisinya dari sebuah director. Tapi pada saat itu juga dia sedang menyutradarai film Justice League. Nah, saat dia lagi buat Justice League, ada satu tragedi menimpa Zack Snyder. Anaknya diketahui melakukan bunuh diri. Nah, mendengar berita itu tentunya dong Zack Snyder pun ingin punya waktu berduka. Dan karena itu Justice League harus dihentikan produksinya. Nah, dari situ Warner Brothers menggunakan kesempatan ini untuk memecat Zack Snyder secara tidak langsung. Caranya mereka tetap melanjutkan produksi Justice League tapi dengan sutradara baru. Sutradaranya adalah orang yang menyutradarai film Avengers 1 dan 2, namanya Joss Whedon. Joss Whedon mengubah film Justice League yang sudah dibuat oleh Zack Snyder, yang sudah selesai dibuat oleh Zack Snyder. Banyak dari scene film Justice League yang dibuat Zack Snyder itu diubah semuanya, di reshoot. Beberapa karakter momen bahkan di-cut dari film itu seutuhnya, dan villainnya itu juga diganti. Ya, villainnya masih Steppenwolf, di Zack Snyder Justice League juga masih Steppenwolf, tapi main villain yang mengatur semuanya itu tetap Steppenwolf. Jadi gak ada Darkseid atau villain-villain lain. Asumsinya dia itu meng-cut atau mereshoot 80-90% konten dari film Zack Snyder awalnya. Akhirnya Justice League pun dirilis tahun 2017 dan orang-orang sangat tidak suka dengan film itu. Alasannya adalah karena beberapa karakter di sana itu meaningless, villainnya tidak menarik. Terus Batman yang di Batman v Superman itu sangat serius, tiba-tiba menjadi tukang candaan dan dia pun kelihatannya useless. Komplainnya banyak deh tentang Justice League 2017 ya, tapi inti-intinya seperti itu. Nah, dari Justice League 2017, DC mulai merubah formulanya menjadi lebih mirip seperti Marvel, bahkan bisa dibilang hampir sama seperti Marvel. Mereka ada keunikan sendiri ya, tapi keunikan tersebut itu bukan dalam universe-nya tetapi dalam film-film solo mereka. Mereka lebih fokus untuk menciptakan film-film solo daripada membuat satu universe. Nah, beberapa tahun setelah Justice League itu keluar, Zack Snyder mengeluarkan statement dalam sebuah semacam interview ya. Kalau dia tuh ada versi film Justice League yang udah selesai dia shoot, hanya belum selesai diedit doang. Dan mendengar itu semua, terpiculah gerakan kecil yang bernama #ReleaseTheSnyderCut. Setelah beberapa saat juga, film-film DC terdahulu yang Batman v Superman dan Man of Steel itu mulai dipuji masyarakat. Mungkin karena film tersebut berbeda ya dari Marvel. Mereka punya khasnya sendiri dan mereka juga menyentuh tema superhero yang berbeda daripada Marvel. Tapi intinya film-film itu mulai dibicarakan lagi. Dan dari situ juga gerakan #ReleaseTheSnyderCut itu semakin besar. Sampai ada bocoran-bocoran konsep storyboard dan VFX yang belum selesai dibuat. Makin besar lagi itu gerakan #ReleaseTheSnyderCut. Sampai ada yang pasang billboard tentang movement Release the Snyder Cut. Dan melihat gerakan tersebut mulai membesar ya, Warner Brothers pun memberikan pernyataan kalau mereka nggak ada rencana
untuk membuat versi lain dari Justice League yang udah mereka buat. Nah, para aktris dan aktor film Justice League 2017 juga mendukung dan mengikuti gerakan hashtag Release the Snyder Cut ini. The Snyder Cut, am I right? Exactly. Release the Snyder Cut. Jason Momoa terutama lebih terbuka dalam membagikan informasi tentang Snyder Cut. Dia ngomong kalau dia udah pernah melihatnya full Snyder Cut itu bagaimana. Dan dia mengkonfirm secara dia langsung juga kalau Snyder Cut itu ada. And I brought up the Snyder Cut, you're like, yeah, I need to see that. Yeah, absolutely. But I have seen it, so I've seen the Snyder Cut, so. Pada akhirnya, tahun 2020 via Zoom meeting, Zack Snyder dan Henry Cavill, yaitu aktor dari Superman, mengkonfirmasi adanya Zack Snyder Justice League dengan meng-share foto poster. I mean, I can't show the movie right now, because it's still a little bit to do. But I mean, there is this. I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh my god. 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 Setelah Zack Snyder Justice League itu official diumumkan kalau itu ada dan akan datang, semua aktor yang terlibat dalam film Justice League 2017 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung hashtag Release the Snyder Cut dan bagaimana mereka mengagumi dan sangat bersyukur kalau fans dari Zack Snyder sendiri sampai bisa mewujudkan atau lebih tepatnya membuat Zack Snyder Justice League itu keluar. It means the world, I know, to the Snyders. It's meant the world to me. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm sorry I couldn't make it on there live, but I'm very excited that Zach's getting a chance to finally see his vision realized. I think it's a great thing. I'm really excited for the fans to get to see it, and I want to say thank you to the fans because it was their enthusiasm and their passion that made it happen. Without fan support, I don't think it ever happened. And akhirnya setelah sekian lama menunggu, Zack Snyder Justice League pun keluar di HBO Max. Dan opening scene dari Zack Snyder Justice League adalah ucapan terima kasih dari Zack Snyder sendiri kepada setiap fans, kepada setiap orang yang mendukung terjadinya film Zack Snyder Justice League ini. But before terciptanya dan perjalanan dari Zack Snyder Justice League ini bahkan dikagumi dan didukung oleh The Russo Brothers. Itu pihak Marvel yang menyutradarai film Captain America The Winter Soldier, Avengers Infinity War, and Avengers Endgame. Yang bagi gue lucu dan menarik dari semua ini adalah seluruh kejadian ini mencerminkan tema dari film Justice League itu sendiri. You can't save the world alone. Itu merupakan slogan dari Justice League 2017. Dari situ kita tahu kalau tema Justice League yang sebenarnya adalah kebersamaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu intinya. Dan tema tersebut direpresentasikan tidak hanya di filmnya saja, tapi di komunitasnya. Bahkan mungkin bisa dibilang ya, kalau tema filmnya itu lebih baik direpresentasikan oleh komunitasnya daripada filmnya yang 2017. Dengan effort seluruh komunitas yang melawan, dalam tanda kutip ya, melawan Warner Brothers akhirnya memberikan izin agar Zack Snyder bisa menyelesaikan versi Justice League-nya. Ketika seluruh komunitas bersuara dan bersatu untuk mendukung satu gerakan bersama, keinginan mereka pun akhirnya terwujud. Seluruh kejadian dan gerakan ini gua kagum dan gua sangat hormati. Terlihat passion dari komunitasnya untuk film ini. Terlihat kalau mereka mengerti betul
tema dari film ini dan terlihat bahwa mereka ingin merealisasikan tema film ini ke dalam kehidupan mereka. Sebuah film bisa menginspirasi, sebuah film bisa mengajarkan kita sebuah aspek dari kehidupan masyarakat. Zack Snyder Justice League ini bukti nyata dari apa yang bisa dilakukan oleh sebuah film, terutama dengan tema yang bisa direlate oleh masyarakat. Terus bagaimana dengan kualitas film Zack Snyder Justice League itu sendiri? Ya gue belum tahu, gue belum nonton. Gue nonton nanti. Nggak lama lagi ya, tapi gue pasti nonton. Nah, dari semua itu, gue ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton ya. Dan jika teman-teman suka konten seperti ini, silahkan teman-teman boleh like dan subscribe. Dan boleh juga komen tentang pendapat teman-teman semua. Nah, so see you later in the next video and have a good day.